Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan melakukan observasi. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya sendiri atas nama Habib Ansori sebagai orang yang sebagai pengamat jalannya observasi sekaligus kameramen. Selanjutnya saya Kaila Istiarani Rosi sebagai pewawancara dalam kegiatan observasi. Selanjutnya, Saya Fadila Ramdhani sebagai pengamat dan memberikan tugas kepada anak-anak. Saya Erdi Darminingsi sebagai pengamat atau penyimak dalam kegiatan observasi. Saya Halimatin Salid Andain sebagai pewawancara dalam berjalannya observasi. kami akan melakukan observasi terhadap anak-anak di Kelurahan Skarbela, Tanjung Karang, Kota Mataram. Materi kami adalah tentang bagaimana perkembangan berpikir terhadap anak. adik-adik sudah siap menjawab pertanyaan? Sudah. Baik, untuk adik Dea dulu ya, adik Dea. Pertanyaannya, apa yang kamu lakukan ketika menghadapi masalah atau kesulitan? Saya bercerita kepada orang tua. Bercerita kepada orang tua. Baik, untuk adik Najwa, pertanyaannya, bagaimana perasaan adik Najwa jika mencoba hal yang baru? Saya suka melakukan hal yang baru. Oke, baik. Terima kasih sudah menjawab pertanyaannya, adik-adik. Baik adik-adik, di sini kakak kan menanyakan adik-adik satu pertanyaan ya masing-masing. Jadi di sini saya akan kasih pertanyaan kepada adik Alina. Bagaimana perasaanmu jika harus mencoba hal baru? Menambahkan pengetahuan dan pengalaman. Pertanyaan kedua, saya akan bertanya kepada adik Fitri. Bagaimana perasaanmu jika harus bermain dengan teman baru? Baik. Cuma itu. Pertanyaan ketiga, saya akan bertanya kepada adik Aina. Adik Aina, bagaimana cara kamu mengatasi kesalahan atau kegagalan? Tidak terputus asa dan terus mencoba. Cuma itu. Baik adik-adik. Terima kasih untuk adik-adik yang sudah menjawab ya. Untuk adik-adik, makasih ya sudah menjawab soal-soal yang udah kakak berikan tadi. Sekarang kakak punya jajan sama permen. Siapa mau jajan sama permen? Raya!
melakukan observasi di Skarbella Mataram menggunakan teori Piaget, di mana teori perkembangan Piaget adalah teori yang menggambarkan bagaimana pemikiran anak-anak berkembang seiring berjalannya waktu. Jean Piaget, seorang psikologi Swiss, adalah orang yang pertama kali merumuskan teori ini. Dia percaya bahwa anak-anak bergerak melalui 4 tahap perkembangan kognitif yang berbeda. Pertama, ada tahap sensori motor. Yang kedua, ada tahap praoperasional. Yang ketiga, ada tahap operasional konkret. Dan yang keempat, ada tahap operasional formal. Di sini saya akan membahas tentang 4 tahapan perkembangan kognitif yang berbeda. Yang pertama ada tahap sensori motor 0 sampai 2 tahun. Pada tahap ini, anak-anak belajar melalui interaksi langsung dengan lingkungan mereka. Mereka mulai memahami konsep objek tetap dan mulai bereksperimen dengan perilaku sebab dan akibat. Seperti melakukan hal positif maka akan mendapatkan hadiah. Yang kedua ada tahap pra-operasional 2 sampai 7 tahun, di mana anak-anak mulai bermain peran dan menggunakan simbol untuk mewakili objek. Mereka juga cenderung berpikir secara egosentris, yang berarti mereka merasa sulit untuk melihat ekspektasi orang lain. Yang ketiga ada tahap operasional konkret 7 sampai 11 tahun. Pada tahap ini, anak-anak mulai berpikir secara logis tentang objek dan peristiwa mereka. Mereka juga mulai memahami konsep seperti konservasi, penjumlahan menjadi perkalian, pembagian, dan lain-lainnya. Yang keempat ada tahap operasional formal 11 tahun ke atas. Pada tahap ini, anak-anak mulai berpikir secara abstrak dan logis. Mereka juga mulai memahami konsep seperti ironi dan metafora yang luas. Dan biasanya percaya bahwa anak-anak secara aktif mencoba memahami dunia mereka. Dalam observasi itu, kita mendapatkan 2 faktor. Faktor yang pertama yaitu faktor eksternal, yang kedua faktor internal. Di sini saya akan menjelaskan faktor eksternalnya. Faktor eksternal memiliki peran penting dalam perkembangan berpikir seseorang. Berikut adalah beberapa faktor eksternal yang dapat mempengaruhi perkembangan berpikir. Yang pertama, lingkungan sosial, pendidikan, media dan teknologi, budaya, dan pengalaman hidup. Yang pertama yaitu lingkungan sosial, interaksi sosial dengan orang lain seperti teman, keluarga, dan guru. Dapat mempengaruhi cara seseorang berpikir dan memahami dunia. Misalnya, diskusi dan debat dengan orang lain. Dapat membantu seseorang memahami perspektif yang berbeda dan memiliki perkembangan berpikir kritis. Yang kedua, pendidikan. Kualitas dan jenis pendidikan yang diterima seseorang dapat sangat mempengaruhi perkembangan yang baik. Dapat membantu seseorang perkembangan terampil berpikir kritis dan pemecahan masalah. Yang ketiga, media dan teknologi. Media dan teknologi juga dapat mempengaruhi cara seseorang berpikir. Misalnya, penggunaan internet dapat memperluas pengetahuan seseorang. Yang keempat, budaya. Budaya seseorang juga dapat mempengaruhi cara mereka berpikir. Lebih mendorong pemikiran kritis, sementara yang lain mungkin lebih mendorong pematuhan dan penerimaan otoritas. Yang kelima, pengalaman hidup. Pengalaman hidup seseorang baik positif maupun negatif juga mempengaruhi cara berpikir. Misalnya, menghadapi tantangan atau kesulitan dapat membantu seseorang menjadi lebih kuat dan mengembangkan pemikiran yang lebih fleksibel dan adaptif. Di sana ke sana. Ulang. Iya, ulang.
Faktor internal juga memainkan peran penting dalam perkembangan berpikir seseorang. Berikut adalah beberapa faktor internal yang mempengaruhi perkembangan berpikir. Yang pertama adalah kecerdasan. Tingkat kecerdasan seseorang dapat mempengaruhi kemampuan mereka untuk memahami konsep-konsep baru dan memecahkan masalah. Orang yang lebih cerdas cenderung dapat berpikir lebih kritis dan secara abstrak. Yang kedua, motivasi. Motivasi untuk belajar dan memahami dunia juga dapat mempengaruhi perkembangan berpikir. Orang yang sangat termotivasi untuk belajar cenderung lebih terbuka terhadap ide-ide baru dan mampu berpikir secara kritis dan kreatif. Yang ketiga, kesehatan mental dan emosional. Kesehatan mental dan emosional seseorang juga dapat mempengaruhi perkembangan berpikir mereka. Misalnya, orang yang mengalami stres atau kecemasan mungkin merasa sulit untuk berpikir jernih dan membuat keputusan. Yang keempat, kepribadian. Beberapa aspek kepribadian seperti keterbukaan terhadap pengalaman baru juga dapat mempengaruhi perkembangan berpikir. Orang yang lebih terbuka terhadap pengalaman baru cenderung lebih mampu berpikir secara kreatif dan abstrak. Yang kelima, ada genetika. Faktor genetik juga dapat mempengaruhi perkembangan berpikir. Misalnya, beberapa penelitian menunjukkan bahwa kecerdasan sebagian ditentukan oleh genetik. Selanjutnya saya akan memberikan cara merubah perkembangan berpikir anak dari yang negatif menjadi positif. Yang pertama, ajarkan pemikiran positif. Anak-anak belajar dari orang dewasa yang ada di sekitar mereka. Jadi kita sebagai orang dewasa harus selalu berusaha dan mencoba memberikan contoh yang positif sehingga perilaku tersebut dapat dijadikan contoh dan teladan untuk dijadikan bahan ajar sehingga anak-anak bisa meniru apa yang sudah kita lakukan. Yang kedua, berikan pujian yang tepat. Memberikan pujian yang tepat dapat meningkatkan optimisme dan rasa percaya diri pada anak. Jangan hanya memberikan pujian yang umum, namun cobalah untuk selalu memberikan apresiasi pada sekecil apapun kerja keras dan usaha anak. Jangan hanya mengatakan kamu hebat atau kamu pintar, tapi cobalah untuk mengatakan kamu sudah bekerja keras dan itu terlihat dari hasil yang sudah kamu raih. Yang ketiga, ajarkan keterampilan mengatasi masalah. Anak yang memiliki keterampilan dalam mengatasi masalah, mereka tahu bahwa meskipun mereka mungkin menghadapi tantangan, mereka memiliki alat yang dibutuhkan untuk menangani masalah yang sedang mereka hadapi, jadi mereka akan bersifat lebih optimis. Yang keempat, bicarakan tentang perasaan. Bantu anak-anak memahami dan mengungkapkan perasaan mereka. Jika mereka merasa sedih atau marah, bicarakan tentang itu dan berikan mereka strategi untuk mengatasi perasaan yang sedang mereka alami. Yang kelima, jaga kesehatan mental. Pastikan anak-anak memiliki dukungan yang mereka butuhkan untuk kesehatan mental mereka. Ini mungkin termasuk berbicara dengan konselor dan psikolog. Itulah beberapa poin yang kami dapatkan dari hasil observasi kami di Skarbela, Tanjung Karang, Kota Mataram. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.